Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswira Satriani dengan NIM 2303102214, Prodi Manajemen kelas 2H. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang aktiva tidak berwujud. Kata lain aktiva tidak berwujud dalam pengertian akuntansi adalah diperoleh atau dibeli dari pihak lain untuk dikembangkan sendiri oleh perusahaan, memberikan hak-hak mutlak dan istimewa kepada pemiliknya, memberikan manfaat dan digunakan dalam operasi normal perusahaan, memberikan masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari suatu periode akuntansi. Aktiva tidak berwujud merupakan aktiva dalam jangka waktu kepemilikan yang lama tanpa bentuk fisik, tidak untuk dijual, dan sangat berguna dalam operasi perusahaan. Disebut dengan aktiva tidak berwujud. Beberapa contoh termasuk dalam kategori aset tidak terwujud, yaitu yang pertama, hak cipta atau copyright, yang menjelaskan tentang diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi atau menerbitkan hasil karyanya. Hak cipta dapat digunakan kepada pihak lain dengan perjanjian yang telah disepakati. Harga perolehan hak cipta meliputi pengeluaran mulai penyusunan sampai pengurus izin hak cipta hingga sertifikat hak cipta diterima. Yang kedua adalah hak paten, diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian dan menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual, atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu. Hal perolehannya meliputi semua pengeluaran yang mencakup biaya penelitian, pengembangan, pembuatan gambar, percobaan, dan pengurusan hak paten hingga diterbitkan sertifikat hak paten. Yang ketiga adalah merek dagang. Contoh selanjutnya yang termasuk ke dalam jenis aset tidak berwujud, yaitu hak untuk melakukan simbol dari suatu produk. Harga perolehan hak merek dagang ini mencakup biaya perencanaan, desain, pembuatan logo atau lambang seperti perizinan merek dagang sampai sertifikat dagang yang diterbitkan. Yang ketiga adalah hak franchise atau lisensi, menggunakan fasilitas tertentu dari suatu pihak ke pihak lain sebagai franchise. Pihak franchise hanya diperkenankan menggunakan hak franchise sesuai dengan kesepakatan, tidak berhak menjual hak franchise kepada pihak lain. Kepada pihak franchise, harga perolehan franchise sebesar dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin hak franchise, sebagai mana bagi franchise harga perolehan sebesar harga yang diberikan kepada franchisor. Yang kelima adalah goodwill. Pengertian goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya akan timbul jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dan mendapat keuntungan. Pasar yang dilakukan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang dapat direalisasikan. Selanjutnya, di dalam akuntansi diakui sebuah aktiva tidak berwujud apabila perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Biaya-biaya yang diperoleh biaya diukur dengan andal. Selanjutnya, karakter aktiva atau aset yang tidak berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva atau aset yang tidak berwujud, yaitu adalah kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak yang keistimewaan yang diberi kepada perusahaan yang menggunakannya, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas atau equivalent kas di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortitas, menyediakan jasa dan dalam kurun waktu bertahun-tahun. Selain karakteristik utama di atas, ada beberapa karakteristik pendukung aktiva atau aset yang tidak berwujud, seperti yang pertama, diperoleh waktu melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Yang kedua, secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan.
Yang ketiga, dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor, memiliki nilai dan perusahaan tidak ditentukan umur ekonomisnya. Berikut adalah materi pemaparan yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.